Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai bagaimana cara melakukan transaksi gitu kan, atau open position atau entry. Nah, dan di video kali ini akan lebih berfokus menjelaskan perbedaan dari 6 jenis transaksi ini, yaitu buy, sell limit, buy stop, dan sell stop. Ya, oke. Buy buy dan sell, ya ini bisa juga dibilang buy now sama sell now, ini dalam kategori market execution. Itu dua dua transaksi ini dua transaksi ini langsung ditransaksikan gitu kan, pada saat kita pencet buy atau pencet sell, langsung. Sedangkan buy limit, sell limit, buy stop, sell stop ini adalah sifatnya pending order. Jadi kita masukin orderan gitu ya, kalau kita dagang kan ada namanya masukin PO, order. Nah, buy limit keempat ini adalah dalam kategori pending order. Oke ya. Nah, nah saya akan coba jelaskan satu-satu dulu. Untuk kategori buy, yaitu buy limit ataupun buy stop, kerangka berpikirnya adalah kita berharap harga itu naik. Karena kita akan mendapatkan keuntungan di saat harga itu naik. Makanya kita maka kita mengambil posisi buy. Kan? Nah, kalau kita mengambil posisi buy, maka sell itu ada di bawah karena dia berlawanan dengan prediksi, dan TP itu ada di atas karena searah dengan prediksi. Kan? Ini adalah logika berpikir kalau kita mau nge-buy. Kan? Tapi perbedaannya adalah kenapa orang pakai buy now, buy limit atau buy stop adalah di entry-nya, di masuknya. Ya kan? Dia masuk di harga berapa? Itu yang membedakan. Oke. Nah, saya ambil contoh, misalnya begini. Saat ini harga gula di 12.500. Nah, kalau si A melakukan buy now, maka dia dapat harga 12.500. Dan harga sekarang adalah 12.500. Kemudian si B, dia melakukan buy limit. Buy limit itu pada praktiknya seperti orang nawar gitu. Jadi karena eh, karena sekarang kan harganya di 12.500, maka si B nawar, dia bilang kalau harganya di 12.000, maka saya baru mau beli. Begitu. Nah, si C ini agak antik. Si C ini dia melakukan buy stop. Orang yang melakukan buy stop, dia mengatakan begini. Sekarang harganya 12.500. Si C mengatakan kalau harganya di 13.000, saya mau beli. Ya kan? Terlihat aneh kan? Lawang harga sekarang adalah 12.500, kenapa dia malah mau belinya di 13.000 begitu. Oke. Nah, ini saya coba jelaskan kira-kira apa sih yang dipikirkan oleh ketiga orang ini. Saat ini kan harga gula di 12.500, ya rentang harga ini kira-kira gitu kan. Ketika si A membeli di harga 12.500, dia menganggap harga akan langsung naik. Begitu. Harga akan langsung naik, makanya dia beli sekarang. Ya kan? Sedangkan si B, walaupun dia tahu harganya ada di 12.500, tapi dia berpikir, ini harga kayaknya bisa turun nih ke 12. Gua tungguin kalau nyampe 12 baru gue mau beli. Nah, yang ada di kepala dia adalah gua tungguin kalau harganya nyampe 12 baru dia beli. Setelah itu maka harganya akan naik. Makanya dia tetap mengambil posisi buy. Jadi buy limit seperti orang sedang nawar.
tentu apa yang dilakukan si B ada resiko. Resikonya adalah kalau ternyata harga harga gula stabil di 12.500 dan nggak turun ke 12, kemudian tapi langsung naik, jadi dari 12.500 malah naik terus ke 13, 14, 15, ya maka si B nggak dapat barang, kan? Orderan dia tidak tereksekusi, gitu kan? Itu adalah kelemahan dari buy limit. Tapi ya keuntungannya adalah dia dapat barang dengan harga yang lebih murah, kan? Nah, kita masuk ke sisi. Sisi ini agak kan terlihatnya aneh ya. Harga gula di 12.500 ini. Tapi dia nggak mau beli. Dia malah beli kalau harga di oke, misalnya dia bilang gini. Kalau harga di atas 13.200 dia baru mau beli. Harga gula saat ini di 12.500. Dia nggak mau beli gitu. Tapi dia mau beli kalau harga naik ke 13.200 baru dia mau beli gitu kan. Aneh bener ini orang. Apa sih yang dipikirin? Kan begitu. Oke. Jadi si C ini dia di otak dia sudah ada support and resistance, ya kan? Oke, nggak usah pakai bahasa rumit deh. Jadi si C ini berpikir adalah saat ini gula di harga 12.500 dan harga gula ini akan bermain di rentang harga 12.000 sampai 13.000. Itu yang ada di kepalanya si C gitu. Bahwa harga ini ya main-main aja nih di sini. Nggak naik, nggak turun gitu kan, nggak jelas gitu. Tapi kalau harga gula ini naik melewati harga 13.000, misalnya di 13.200, maka harga gula harga gula ada kemungkinan untuk naik ke level selanjutnya 15.000. Nah, inilah yang ada di kepalanya si C gitu, ya kan? Jadi kenapa dia nggak mau beli di 12.500? Karena menurut dia kalau harganya nggak menembus 12 sampai 13 ini, maka harga ya bolak-balik doang nih di sini nih, nggak bakalan kemana-mana. Kenapa dia malah mau beli di harga 13.200? Karena dia berpikir kalau harganya menembus 13.000, maka harga gula ini ada kemungkinan untuk naik ke level selanjutnya, yaitu 15.000 per kilogram. Begitu. Tentu balik lagi, apa yang diprediksi si A, si B, dan si C kan itu kan prediksi masing-masing orang. Bisa benar, bisa salah. Tuh. Kedua, penggambaran garis-garis ini yang saya gambarkan di sini, ini kan sebenarnya menggambarkan support and resistance ya. Jadi level-level harga kayak level harga psikologis di mana pada awalnya harga itu di rentang 10 sampai 12, kemudian menembus harga 12 sehingga rentang harganya di 12 sampai 13. Tapi kalau dia menembus 13, kemudian eh, kalau harga gula menembus 13.000, maka dia akan bermain di rentang harga 13 sampai 15. Ini adalah contoh penggambaran dari support and resistance. Tapi ini adalah salah satu bentuk support and resistance yang paling mudah, yang paling sederhana, yaitu berupa garis-garis lurus, berupa batas harga doang gitu ya. Nanti pada prakteknya support and resistance itu ada banyak macam, kan? Mana tidak saya bahas dulu. Oke. Cuman yang ingin saya katakan adalah yang ada di kepala si adalah kalau harganya masih di sini, di harga yang sekarang, harga itu cuma bolak-balik, dia nggak kemana. Nah, dia malah mau beli di harga atas karena kalau menyentuh harga yang di atas ini, menurut dia harga ini baru punya tenaga untuk ke level harga selanjutnya. Oh, yang ingin saya katakan tadi adalah satu, eh, ini kan prediksi
yang saya jabarkan tadi kan prediksi dari masing-masing orang, si A, si B, dan si C. Dan kenyataannya bisa saja berbeda. Prediksi kenyataannya bisa saja berbeda. Itu satu. Kedua, prediksi tiap orang pun belum tentu sama. Begitu. Misalnya, si B menganggap support and resistance-nya di level 10.000, 12, 13, 15, dan 18. Tapi bisa saja si C beranggapan support dan resistance-nya itu di harga 12, 12.500, 15. Begitu, ya. Jadi tiap orang pun punya analisa masing-masing yang saja berbeda, gitu kan ya. Tidak bisa disamakan setiap orang. Oke ya. Nah, itu tadi kan penjelasan untuk buy. Oke, sekarang kita ke sell. Pada prinsipnya sama seperti buy, ya kan? Tinggal dibalik aja, jadi saya cepat aja ya. Oke. Kalau orang melakukan posisi sell, mau sell now, sell limit atau sell stop, maka mereka mengharapkan harga itu turun. Dan karena dia memprediksi harga turun, maka SL-nya ada di atas dan TP-nya ada di bawah. Contoh konkretnya adalah misalnya saat ini udah lebaran nih. Harga gula menyentuh 17.000 kan? Nah, bagi si A yang melakukan sell now, maka dia sell di harga 17.000. Bagi si B yang melakukan sell limit, di mana dia akan nawar, dia masuk di harga 18.000. Itu di atas, ya kan? Dia kalau dia nawar berarti kalau nawar untuk sell berarti kan di atas, gitu kan? Contohnya, misalnya kita mau jual emas, orang toko bilang, wah ini emas dapat nih harga, kalau kamu mau jual saya berani belinya di harga 800.000. Nah, kalau kita mau nawar kan, kalau kita mau ngejual, nawarnya kan kita naikin. Jangan 800 dong, 850. Nah, inilah posisinya si B. Dia mau jual gula, jangan 17.000 dong, 18.000 kek. Nah, si C sekali lagi, dia mengambil set stop, maka dia dia bilang dia akan masuk di harga 16.500 gitu ya. Jadi secara prinsip sih sama saja, ya kan? Antara buy stop dan antara buy dengan sell gitu. Logika berpikirnya sama, nanti cukup dibalik saja di switch gitu kan, ya. Oke. Dan sekali lagi kenapa si B melakukan ini ya, misalnya nih ya, kita ambil contoh. Harga sekarang di 17, di harga sini. Setelah lebaran mereka semua memprediksi harga akan turun. Tapi si C menganggap kalau harga masih di 17, harga itu hanya akan bermain di rentang harga ini 15. Nah, misalnya si C punya support and resistance ya, dia berpikir adalah harganya di 18, 17, 15, 12 dan seterusnya. Si C beranggapan harga ini kan di sini nih, di 17. Wah, kalau di 17 ini mah nggak jelas nih harganya nih. Ya kan? Bisa saja dia malah naiknya ke 18 karena waktu kemarin pas lebaran harga gula bermain di 17 sampai 18 gitu. Itu yang menurut dia kan. Cuman dia menganalisa bahwa kalau harga gula turun di bawah 17 ya 100, maka harga gula akan bisa terus turun menyampai 15.000.
Nah, inilah yang ada di kepala IC yang melakukan sell stop, ya. Ya. Nah, oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi kalau masih kurang jelas silahkan diulang videonya. Kalau masih belum jelas juga silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke, apalagi SL dan TP. Secara prinsip sama saja. Misalnya kalau untuk ini nih si A dan B ya. Kita ambil contoh SL dan TP. Contohnya gitu ya. Tadi beli di harganya sekarang 12.500. A beli di 12.000. Misalnya si A bilang kalau harganya di 11.000 udah dah dijual aja daripada saya rugi terlalu besar gitu kan. Nah, dia memprediksi harga di 15.000. Nah, si B pun bisa sama. Di 11.000 dia akan take profitnya di 15.000. Dia mengambil profit. Si C secara prinsip sama. SL itu tetap di bawah dari harga entry karena kan si C juga tetap melakukan buy gitu kan. Ini dia buy stop. Jadi prinsipnya sama. Jadi si C ini dia bisa menaruh SL di misalnya 11.000 boleh atau 12.000 pun boleh atau misalnya 12.000 pun boleh gitu ya. Kalau dia yakin bahwa setelah melewati 13.200 harga gula nggak bakalan balik ke 13, akan terus hajar ke atas gitu. Boleh-boleh saja gitu. Nah, yang nggak boleh misalnya kalau si C masukin SL-nya di 13.200 nggak boleh karena sama, atau di 13.300 nggak bisa. Si C nggak boleh melakukan si C tidak boleh menginput SL di 13.300 karena itu di atas dari harga entry dia yaitu 13.100 gitu. TP-nya boleh dimasukin 15 boleh gitu kan. Dimasukin 14.000 pun boleh, nggak ada masalah. Atau dimasukin 13.500 pun boleh selama TP-nya ini masih di atas dari harga entry dia kan. Nah, peraturannya untuk buy adalah walaupun itu stop, SL itu di bawah, TP itu di atas. Itu ya. Nah, kalau yang untuk sell sama lah ya. SL-nya di atas, TP-nya di bawah. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa dan seharusnya sudah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, kalau masih bingung silakan nonton lagi. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain, terutama trader-trader yang baru mulai, ya kan? Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kalau masih bingung, silakan diputar ulang videonya. Kalau masih nggak ngerti juga, baru silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, ya kan? Nanti saya akan coba jawab. Kemudian kalau memang video ini bermanfaat, tolong di like dan di subscribe. Dan kalau memang teman-teman merasa video seperti ini bisa membantu para trader-trader yang lain, ya, yang baru masuk ke dunia trading forex, silakan di-share juga ke teman-teman lain, ya. Jadi supaya kita semua masuk ke market dengan pemahaman yang benar dan basic yang cukup kuat gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.